Halo semua, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya dari ID-nya itu kidnap 1000 ya, 1000. Nah, jadi dia bertanya kalau cara tes WiFi card mikrotik berfungsi baik atau melemah gimana caranya. Jadi saya jawab tesnya pakai bikin link PTP lalu dites. Nah, lalu dia sudah set ya, sebenarnya di sini dia set, dia pakai WiFi AC seri 9650 laptop Asus VivoBook. Artinya dari segi klien yang menangkap sinyal WiFi-nya ini speknya udah tinggi karena udah tipe AC ya. Walaupun ada yang lebih tinggi ya, yaitu tipe AX, tapi AC pun udah WiFi 5 tipe terakhir kan. Jadi harusnya udah cukup oke lah ya. Nah, di sini begitu coba bandwidth test 1 GB kok cuma dapat 50 Mbps ya, padahal di properties laptop dapat sinyal AC. Nah, saya bilang coba ganti channel width-nya, dia bilang udah channel width-nya udah 20 MHz awalnya, kemudian saya ubah ke 80 MHz di frekuensi 5 GHz tapi cuma dapat 50-an Mbps. Padahal saya tembak WMS pakai WLAN 2, 5 MHz bisa dapat 300 Mbps. Jadi artinya dia melakukan speed test itu mentok di 50 Mbps padahal channel width-nya udah dinaikkan ke 80 MHz. Nah, gimana sih cara kita untuk mendebug atau troubleshoot ya, problem seperti ini? Artinya dari segi hardware harusnya sudah memadai, tapi kenapa kualitasnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya kita dapatkan. Nah, sini saya akan langsung buka aja ya link PTP. Link PTP itu kita ambil yang ini, bukan ini ya, yang ini ya. Antara dari ini. Ini ada link PTP, dikonek secara wireless ya, sinyalnya itu 8374. Nah, di sini kalau kita lihat kan trafficnya 20-an Mbps saja ya, nggak begitu gede. Oke, kita cek lagi yang di satunya, kita lihat, kita buka lagi ya. Nah, coba dari sini ya, kita cek. Ini pakai SXT SQ ya. Kalau dia tadi kan dari Mikrotik connect ke laptop ya, harusnya sih sama aja, nggak jauh beda ya. Coba gedein, zoom in. Nah, di bagian Mikrotik yang bisa kita optimasi, pertama itu di band ya. Teman-teman bisa pakai band yang 5 GHz, which is dia sudah pakai band 5 GHz ya, harusnya sudah nggak ada masalah. Nah, di sini di channel width ini ada 20, 10, 5 MHz sampai yang 20, 40 MHz XX. Artinya ini udah paling tinggi ya. Tapi kalau dia pakai yang tipe yang lebih tinggi lagi, nanti ada pilihan lagi di bawah ini biasanya. Sampai yang 80 MHz-nya. Nah, di sini kalau kita udah set di bandnya udah 5 GHz, channel width-nya itu udah paling tinggi ya. Yang tadi dia set 80 MHz, itu harusnya udah bagus gitu. Nah, kenapa dia nggak bagus? Waktu kita melakukan bandwidth test, coba di set ini, protokolnya ini, antara TCP sama UDP-nya coba di set. Misalnya kita tes pakai UDP berapa, TCP berapa. Nah, direction-nya kalau dia download berapa, upload berapa. Karena nanti berdampak kalau diperhatikan di sini. Di Mikrotik kan bisa dilihat nih secara detail ya. Noise-nya berapa, CCQ-nya berapa, throughput-nya berapa. Nah, ini teman-teman perhatikan gitu. Kalau sinyal to noise-nya itu rendah, kalau semakin tinggi dia semakin bagus ya. Artinya semakin tidak ada gangguan gitu. Nah, kalau dia rendah, teman-teman itu coba ganti channelnya gitu. Untuk WiFi laptop di Indonesia itu biasanya dia support channel 149 sama channel 151 ya. Kalau di sini berapa di channel 149 itu coba nanti cari ya di Google. Channel 149 itu dia channel frekuensi 5000 berapa gitu. 149, 151 gitu. Itu support untuk laptop di Indonesia. Nah,
Kalau teman-teman masih pakai throughput, jadi tidak pakai protokol NV2, di sini kan kalau kita optimasi wireless protokol itu kan ada sini kan ANI ya. Kalau teman-teman pakai NV2, maka yang dilihat nanti dari segi sinyalnya. Nah, kalau nanti sinyalnya dapatnya bagus, tapi throughputnya kecil gitu misalnya, coba diganti di bagian wireless protokolnya ini, yang ANI ini diganti ke NV2 seperti ini. Nah, nanti di bagian registration ini throughputnya hilang nanti, tidak ada nilainya. Maka dia akan mengambil nanti teman-teman fokus saja ke sinyalnya wajib bagus dan STN. Dan juga perlu teman-teman perhatikan kalau mau dapat bandwidth yang gede itu sinyalnya itu harus di bawah 70. Jadi harus seperti 67, 68 gitu baru dapat nanti performa dari 5 GHz-nya itu baru tercapai gitu. Bisa dapat tembus 80 Mbps, 100 gitu. Itu baru dapat. Tapi kalau sinyal nanti misalnya laptopnya connect nih ke Mikrotik, tapi sinyalnya di sini 80-an, 75 itu nggak akan bisa tembus gitu. Karena kita pakai 5 GHz. Jadi kalau 5 GHz itu teman-teman fokus di bagian sinyalnya ini usahakan dia di bawah 70. Nah, nanti kalau sinyalnya bagus, kalau channelnya tidak ada gangguan, otomatis noise-nya itu naik. Nah, noise-nya naik, lalu teman-teman bandwidth test. Kalau dia hasilnya masih jelek, nah teman-teman ganti wireless protokolnya itu ke NV2. Ganti wireless protokolnya itu ke NV2 seperti ini. Lalu tes lagi, harusnya hasilnya sudah bagus. Dan juga teman-teman bisa perhatikan, kalau channel width ini dinaikkan, nanti sinyalnya itu semakin jelek nanti. Dia dB-nya akan turun gitu. Jadi kalau teman-teman set di 20 MHz, ini lebar pitanya semakin panjang. Kalau semakin besar bandwidth yang dilewatkan, itu maka dia akan jangkauannya akan lebih pendek gitu. Jadi kita harus tahu juga bagaimana perilaku wireless ini bekerja sehingga kita bisa lebih mudah dalam melakukan optimasi. Jadi teman-teman perhatikan kalau dia pakai 5 GHz, pastikan dapat sinyalnya sini di pada saat WiFi kita connect ke Mikrotik ya. Itu pastikan di sinyalnya ini kalau bisa di bawah 70. Oke, itu poin 1. Poin kedua, kalau nanti noise-nya itu rendah, sinyalnya udah bagus tapi noise-nya rendah, teman-teman coba ganti frekuensinya. Nah, nanti kalau sinyalnya udah bagus, noise-nya udah bagus, tapi masih belum lewat juga throughputnya, ganti wireless protokolnya ke ANI. Oke, coba dipraktekkan. Saya rasa kalau udah menerapkan 3 teknik ini, harusnya sudah nggak ada masalah ya, dan nggak ada kendala. Dan juga kalau dilihat dari use case-nya ya, case study-nya itu kalau laptopnya kan udah tinggi juga tuh, udah pakai WiFi 5 AC seri 9650 ya. Harusnya udah oke lah, udah cukup lah, harusnya di atas 50 dapat lah. Nah, tinggal lagi fokus di bagian sinyal, noise, dan throughput. Kalau nanti sinyalnya udah bagus, noise-nya udah tinggi, udah gede, artinya tidak ada gangguan, maka fokus di throughputnya. Kalau throughputnya masih rendah, kita ganti ke wireless protokolnya ke NV2. Oke, kalau ada teman-teman yang mau tambahin silahkan tulis kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih.